Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Belajarah Channel yang seperti biasanya akan selalu berbagi seputar tutorial dan ilmu pengetahuan. Jangan lupa teman-teman untuk dukung terus Belajarah Channel dengan cara klik like dan subscribe agar supaya channel ini lebih maju, lebih berkembang, dan tentunya lebih keren ya teman-teman. Baik teman-teman, yang akan kita bahas pada kali ini yaitu seputar kartu prakerja ya teman-teman. Nah, apa itu kartu prakerja? Kartu prakerja itu adalah program pengembangan kompetensi kerja ya dan kewirausahaan yang ditujukan untuk pencari kerja, juga pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan juga pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, pengertian ini saya kutip dari laman prakerja.go.id ya teman-teman. Kemudian, hal apa yang perlu diperhatikan sebelum daftar kartu prakerja? Yang pertama, harus dan wajib warga negara Indonesia. Karena program ini milik Indonesia ya. Masa iya negara lain atau warga negara lain mau ikut program prakerja? Kan tidak mungkin juga ya teman-teman. Kemudian berusia 18 tahun ke atas. Jadi kalau di bawah itu tidak bisa ya teman-teman. Tidak bisa daftar kartu prakerja ya. Kemudian tidak sedang menempuh pendidikan formal. Kemudian bukan pejabat negara. Jadi kartu prakerja ini bukan ditujukan untuk pejabat negara ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya tidak terdaftar penerima bansos Kemensos. Jadi kalau seumpama kita sudah terdaftar penerima bansos Kemensos, bantuan dari Kemensos, maka secara otomatis tidak akan lolos ya, kartu prakerja ini. Kemudian tidak terdaftar penerima BSU, sama dengan bansos Kemensos ya. Kalau kita sudah terdaftar menjadi penerima BSU, bantuan subsidi upah ya, BSU ini, maka juga tidak akan lolos ya teman-teman. Kemudian tidak terdaftar penerima Banpres UMKM, sama ya teman-teman. Kalau kita sudah terdaftar sebagai penerima Banpres UMKM, maka ketika kita mendaftar kartu prakerja juga tidak akan lolos. Kalau daftarnya bisa teman-teman, tapi nanti ketika kita ikut gelombang 1, gelombang 2, sampai gelombang sekarang itu kalau tidak salah sudah gelombang 16 ya teman-teman, juga tidak akan lolos. Nah, jadi bagaimana sih supaya kita lolos kartu prakerja ini? Ya harus tidak menerima bantuan dari manapun ya, tidak menerima bantuan dari Kemensos, kemudian tidak terdaftar sebagai penerima BSU, dan juga tidak terdaftar sebagai penerima Banpres ya. Kalau kita sudah terdaftar di ketiga ini, otomatis tidak akan lolos teman-teman, karena NIK kita, NIK ya, nomor induk kependudukan itu sangat menentukan sekali ya teman-teman. Jadi kalau kita nanti menginputkan NIK, maka ketika kita ikut gelombang nanti akan ada keterangan NIK kamu sudah terdaftar di misalnya Bansos Kemensos atau BSU atau juga Banpres. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian dalam satu KK yang boleh didaftarkan itu hanya maksimal 2 orang. Jadi kalau seumpamanya dalam satu KK itu ada 4 orang didaftarkan semua, tidak bisa ya teman-teman. Maksimal hanya 2 orang. Kemudian hal yang harus diperhatikan, bukan yang harus diperhatikan ya teman-teman, hal yang harus dipersiapkan ketika mendaftar kartu prakerja.
Nah, apa saja itu? Yang pertama, akun email aktif ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah nomor HP aktif. Kemudian yang ketiga NIK. Berikutnya adalah nomor KK. Kemudian foto KTP ya teman-teman. Foto KTP ini dalam bentuk scan ya teman-teman. Bisa difoto menggunakan HP, bisa juga di scan ya. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya teman-teman mengenai kartu prakerja ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencoba mendaftar ya coba-coba saja ya, barangkali rezeki, barangkali lolos, seperti itu teman-teman. Mungkin itu dulu ya pengetahuan, informasi yang bisa saya bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.